Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Presisi Utama. Dan kita beralih ke informasi mancanegara di tengah berlanjutnya kontroversi soal dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam perang di jalur Gaza. Ibu kota Amerika Serikat dikejutkan dengan aksi bakar diri seorang laki-laki anggota Angkatan Udara. Pelaku menyebut tindakannya sebagai protes ekstrim, sebagai penolakan terhadap apa yang tengah terjadi. Dan informasi selengkapnya berikut kita simak laporan Valdia Baraputri dari VOA. Seorang personel aktif Angkatan Udara AS melakukan bakar diri di depan Kedutaan Besar Israel di Washington DC Minggu waktu setempat. Pada Senin sesudahnya, polisi ibu kota AS mengonfirmasi laki-laki tersebut meninggal dunia akibat luka bakarnya. Aaron Bushnell melakukan aksi bakar diri sekitar pukul 1 siang waktu setempat, tepat di belakang saya. Ini adalah lokasinya di depan Kedutaan Besar Israel di Washington DC. Saat melakukan aksinya, ia mengenakan seragam lengkap serta menyiarkannya lewat streaming media sosial Twitch. Ia menyebut bahwa aksinya adalah protes ekstrim menolak serangan Israel di jalur Gaza. Ia juga meneriakan yel bebaskan Palestina sebelum akhirnya mendapatkan penanganan. Sejak serangan militan Hamas ke Israel 7 Oktober dan serangan balasan Israel, kedubes dan perwakilan diplomatik Israel di seluruh AS sering didatangi demonstran dan dijaga ketat. What if we saw him? Could I have asked him to come protest with us? Could I have given him hope that change is possible and he doesn't have to risk his own life for it? Pada Desember, seorang demonstran juga melakukan bakar diri di depan konsulat Israel di Atlanta. Aksi bakar diri terjadi saat kebijakan AS terhadap perang Israel-Hamas terus mendapat resistensi domestik, terutama dari partai Presiden Joe Biden sendiri, Partai Demokrat. Di Michigan yang menggelar pemilihan pendahuluan pada 27 Februari, isu Gaza memecah opini warga setempat, terutama pemilih Yahudi dan pemilih Arab serta Muslim. I think Biden has done a pretty good job. I believe that he is juggling very hot balls right now. The point is enough. End of the day, that Joe Biden failed himself. Joe Biden failed the humanity. Pada saat yang sama, pemerintahan Joe Biden juga semakin berseberangan dengan pemerintahan Benjamin Netanyahu, khususnya soal perluasan serangan ke Rafah. More than 1 million people who have been pushed into this small space in Gaza because of military operations elsewhere. It's also the area where all of the humanitarian assistance comes into Gaza to serve all of Gaza. Pemerintah Biden mendesak operasi militer di Rafah harus disertai koridor kemanusiaan untuk memudahkan penyaluran bantuan ke warga sipil. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Sementara itu, Palang Merah Amerika Serikat mengumumkan darurat persediaan darah nasional yang mencapai tingkat paling rendah dalam 20 tahun terakhir. Jumlah penyumbang darah di Amerika turun 40% akibat berbagai alasan, termasuk pandemi COVID-19, meningkatnya pasien infeksi musiman, hingga buruknya cuaca. Dan informasi selengkapnya berikut kita simak laporan Ariadne Budianto dari VOA. Sudah bertahun-tahun Lindy menyumbangkan darah. I have the ability to do it because I know not everybody can. I know there's shortages. And then there have been like cases of cancer in my family before. So with donating platelets, it helps cancer patients. So it's something that I can do to help people even if I don't know them. Setiap menyumbang, ia menghabiskan sekitar 2 jam. Waktunya untuk rileks sambil nonton film. Tapi orang seperti Lindy semakin jarang ditemui di pusat-pusat donor darah. Menurut Palang Merah Amerika, jumlah pendonor anjlok ke rekor terendah dalam 2 dekade terakhir. Since 20 years ago, the blood donor population has dropped by 40%. We used to have close to 4 million, now it's just a little over 2 million. And so this is something, and a lot of this has to do with, certainly after the pandemic, when we had schools were closed or businesses were not operating. Menurut Palang Merah Amerika,
curah salju dan hujan yang tinggi, ditambah tornado di beberapa kawasan Amerika, sering menyebabkan calon penyumbang membatalkan janji. Penyakit musiman seperti flu dan kembalinya COVID memperparah situasi. Right now, the most urgent need is for platelets as well as type O blood, positive or negative. But really, any type blood is needed right now so that we can increase the overall blood supply. Di AS, siapapun yang 18 tahun ke atas dengan berat tubuh di atas 50 kg bisa mendonor sekali setiap 56 hari. Seperti Dean yang rajin menyumbang darah tiap 2 bulan. I've been donating platelets for about 10 years. I'm lucky that I have very good health, and I feel like it's a simple way to give back to those that are less fortunate. Pendonor darah di AS tidak mendapatkan bayaran, walau menipisnya stok darah telah mencapai level kritis. Pakar menilai kompensasi moneter bisa mendorong lebih banyak orang melihat donor darah sebagai cara mencari uang dan tidak jujur tentang kondisi medis atau kesehatan mereka. Walau bukan berarti tidak ada kompensasi sama sekali. If you donate platelets 3 times, you get a $10 gift card each time, and it's an e-gift card that you get to choose what you want, and then we get entered into a raffle for an all-expenses paid trip to the Super Bowl. And we've gotten shirts, socks, just random little gifts. Di Amerika setiap 2 detik selalu ada permintaan akan darah atau trombosit. Setiap orang yang menyumbang sekitar 500 ml darah berpotensi menyelamatkan jiwa orang lain. Dari Los Angeles, California, VOA. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali.